Oke, lanjut sekarang ke soal nomor 4. Untuk pembahasan soal nomor yang lain bisa dicek di playlist. Ya, Dek, ya. Untuk playlist linknya muncul di bagian akhir dari video kita kali ini. Kelas 7D di SMP Mandala mengumpulkan data berbagai jenis film yang disukai oleh siswa kelas 7 dan kelas 8. Ya, diketahui di sini ada tabel jenis film yang dipilih siswa SMP Mandala. Ya, ada film action dan film drama. Untuk siswa kelas 7 ternyata ada 75 siswa yang memilih film action, 105 siswa memilih film drama. Gitu ya, kalau di total jumlah siswa kelas 7 ada 180 siswa. Sementara untuk siswa kelas 8 ada 80 orang, 80 siswa yang senang dengan film action, sisanya 150 orang senang dengan drama. Ya, kalau di jumlah total hasilnya ada 240 siswa di kelas 8. Nah, kemampuan membaca tabel ini sangat penting ya Dea, terutama untuk mengerjakan soal-soal berkaitan dengan perbandingan yang melibatkan data dalam bentuk tabel seperti ini. Oke, lanjut ya. Lengkapi pernyataan berikut berdasarkan tabel di atas. Pertanyaan yang A. Perbandingan banyak siswa kelas 7 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 8 yang juga memilih film drama adalah sekian banding sekian ya. Kita misalkan aja. Jadi eh, banyaknya siswa kelas 7 yang memilih film drama kita misalkan X, kemudian banyaknya siswa kelas 8 yang juga memilih film drama kita misalkan Y. Nah, artinya nanti data yang kita butuhkan ada di baris yang tengah ini ya. Atau kalau kita beri nomor ini baris ke-1, baris kedua, lalu ini adalah baris ketiga. Nah, data yang kita butuhkan nanti ada di baris kedua ya. Jadi 105 ini adalah X-nya. Ya, Dek ya, jumlah siswa kelas 7 yang senang dengan film drama. Kemudian 150 ini adalah Y-nya. Ya, jumlah siswa kelas 8 yang juga senang dengan film drama. Nah, yang ditanyakan adalah perbandingan. Coba langsung kita kerjakan ya. Berarti X per Y. Nah, perbandingan juga bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan ya. X-nya sama dengan 105, lalu Y-nya sama dengan 150. Yang namanya perbandingan harus menggunakan angka yang paling sederhana. Ya, berarti 105 per 150. Ini kalau kita sederhanakan enaknya kita bagi dengan berapa ini? Kita bagi dengan 15 ya. Atas dan bawah kita bagi dengan 15. 105 dibagi 15 ini sama dengan 7. Ya kan, 150 dibagi 15 sama dengan 10. Ya sudah, ini adalah pecahan yang paling sederhana. Kalau kita nyatakan dalam bentuk perbandingan, ya berarti X banding Y sama dengan 7 banding 10. Oke? Jadi nanti kalau kita tulis, ya Dek ya, kita tulis di sini, berarti titik-titik yang ini isinya 7, lalu titik-titik yang ini isinya adalah 10. Jelas ya? Kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah yang ditanyakan perbandingannya sekarang dalam bentuk pecahan. Ya Dek ya. Yang dibandingkan adalah jumlah siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action ya, dibandingkan dengan jumlah total siswa kelas 7 dan kelas 8. Nah, kembali kita misalkan saja. Berarti untuk jumlah siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action kita misalkan X ya. Kemudian jumlah total siswa kelas 7 dan kelas 8 kita misalkan Y ya. Untuk X ya berarti nanti datanya ada di baris yang pertama ya kan. Kita hitung dulu ya. Jadi X itu sama dengan 75 siswa yang senang film action ada di kelas 7. Ditambah 80 siswa di kelas 8 yang juga senang dengan film action. Nah, atau ini saya hapus saja ya biar nggak bingung. Nah, seperti ini ya Dek ya. Jadi fokus di baris yang pertama. Yang senang dengan film action ya kelas 7 dan kelas 8. Nah, itu ada 75 ditambah 80 siswa. 75 ditambah 80 sama dengan 150 siswa. Lalu untuk Y itu adalah jumlah total siswa kelas 7 dan kelas 8 ya. Kalau siswa kelas 7 ada 180 orang, berarti
Y sama dengan 180 ditambah jumlah total siswa kelas 8 ada 240 orang ya Dek ya. 180 ditambah 240 sama dengan 420. Nah, ini tinggal kita bandingkan ya, kita buat pecahan. X per Y sama dengan 155 per 420. Nah, kembali kita sederhanakan ya. 155 per 420. Ini enaknya kita bagi berapa ya? Kita bagi 5 ya. Jadi atas dan bawah ini kita bagi dengan 5. Nah, 155 kalau dibagi 5 itu kan sama dengan berapa? 31. Ya kan, kalau 150 dibagi 5 itu kan 30. 5 dibagi 5 1. Nah, tinggal kita jumlah jadinya 31. Lalu 420 dibagi 5. 400 dibagi 5 itu 80. Kalau 20 dibagi 5 4. Ya kan? 80 ditambah 4 ya sama dengan 84. Nah, ini jawabannya. Ya. Jadi untuk pertanyaan yang B, pecahan yang menyatakan jumlah seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah 31 per 84. Ya, ini dibandingkan dengan jumlah total seluruh siswa kelas 7 dan kelas 8. Jelas ya? Selanjutnya untuk pertanyaan yang C. Nah, ini mungkin kita bersihkan dulu. Perbandingan banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama terhadap banyak siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action adalah berapa banding berapa. Nah, berarti nanti data yang kita gunakan itu adalah baris 1 dan baris 2 ya. Kita misalkan lagi ya. Jadi banyaknya siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film drama. Ini kita misalkan X ya, berarti nanti 105 ditambah 150 ini jadi X-nya ya kan. Selanjutnya banyaknya siswa kelas 7 dan kelas 8 yang memilih film action, berarti baris pertama. Nah, ini 75 ditambah 80 ini jadi Y-nya, atau langsung dijumlah di sini aja ya. Jadi X sama dengan 105 plus 150 sama dengan berapa? Sama dengan 255 siswa ya kan. Kemudian untuk Y sama dengan 75 ditambah 80. 75 ditambah 80 sama dengan 155. Nah, ini jadi artinya begini. Ada 255 siswa kelas 7 dan kelas 8 yang senang dengan drama. Nah, kemudian ada 155 siswa kelas 7 dan kelas 8 yang lebih senang dengan film action. Oke. Yang ditanyakan adalah perbandingan. Jadi ya, yang dibandingkan adalah X per Y. Nah, berarti X-nya 255 sementara Y-nya sama dengan 155. Nah, kembali ini bisa kita sederhanakan. Enaknya dibagi dengan 5 ya deh ya, atas dan bawah ini dibagi dengan 5. 255 kalau dibagi 5 itu kan sama dengan berapa? 51 ya kan. 155 dibagi 5 itu sama dengan 31. Jadi prinsipnya kalau perbandingan itu harus menggunakan angka yang paling sederhana. Ya, jadi caranya sama ketika adik-adik menyederhanakan sebuah pecahan. Oke. Nah, ini jawabannya. Oh iya, kalau dalam bentuk perbandingan ya berarti nanti X banding Y sama dengan 51 banding 31. Oke. Ini adalah penyelesaian untuk soal nomor 4. Ya, terima kasih telah menyaksikan video ini hingga selesai. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.